Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuktikan daripada teori membuat magnet dengan cara mengaliri listrik, ya, yang disebut elektromagnetik. Cara yang satu ini kita gunakan bukan menggunakan magnet batang lagi, karena cara membuat magnet sebelum-sebelumnya baik digosok maupun induksi itu menggunakan magnet batang. Kali ini kita tidak menggunakan ini, ya, tapi kita menggunakan bukan menggunakan magnet tapi menggunakan baterai, karena baterai ini memiliki kelistrikan, ada listrik, tegangan, memiliki tegangan, sumber tegangan mana mengalirkan listrik dari positif ke negatif. Yang digunakan, ya, tentu sini saya memiliki baterai, ya, ini baterai sebagai sumber tegangan. Ya, setiap baterai di sini tertulis 1,5 volt, kecil, besar, ya, mau A1, A2 ataupun A3 yang paling kecil. Nah, ini A1, ya, ini A1. Yang paling kecil A3 bisa digunakan untuk membuat magnet, ya, gitu. Karena satu baterai itu biasanya itu 1,5 volt. Walaupun ada dalam satu baterai ini, satu baterainya itu ada 2,5 volt, ada yang 3 volt gitu. Tapi umumnya tegangan yang ada pada baterai atau DC, disebut DC, bukan AC, ya. Kalau AC kan bolak-balik, harus bolak-balik, ya. Kalau DC kan searah. Kita gunakan harus DC. Harus AC itu kan PLN, ya. Kalau ini DC baterai jam. Ya. Umumnya baterai jam itu memiliki tegangan 1,5 volt. Jadi kalau misalkan 3 volt itu pastikan kalian tahu bahwasanya 3 volt itu tegangan dari 2 baterai. Ya, di 2 baterai. Saya punya 1 baterai, jadi 1 baterai lagi. Nah, itu kalau udah ada 2 baterai itu jumlahnya 3 volt. Karena kan 1,5 volt ditambah 1,5 volt, ya. Itu. Karena saya memiliki 1 baterai dan baterai ini sudah dipakai, digunakan berulang-ulang kali oleh siswa saya, jadi saya gunakan power supply sebagai sumber tegangannya. Tapi saya biasanya power supply, ya. Ini power supply. Oke, ya. Ini saya atur di DC, ini AC, ini DC. Jadi DC ini positif, yang merah positif, yang hitam negatif. Saya beri kabel masing-masing, ya. Ini sebagai penanda, ini positif, ini negatif. Nanti kita buat magnet dengan cara mengaliri listriknya lebih mudah, ya. Oke, kita ini, ya, udah. Kita setting ke nomor 2, bukan ke 4, ya. Nanti ada alasannya kenapa nggak ke 4 atau nggak ke 12 volt gitu, ya. Oke, nanti ada alasannya. Tapi saya idealnya 2, jadi 2. Kalau 2 berarti 2 baterai, yang satunya mungkin baru, yang satunya mungkin udah dipakai. Jadi 2, itu udah cukup, 2. Alat yang digunakan oleh saya adalah power supply sebagai sumber tegangannya DC. Harus searah, ya, searah. Tadi sudah dikasih tahu ini adalah positifnya, ini negatifnya. Jadi nanti haruskan DC dari positif ke negatif, ya. Jadi kita membuat elektromagnet. Apa yang harus dibuat magnet? Sini saya punya paku. Paku ini akan dijadikan oleh saya memiliki sifat magnet, yaitu kita putaran dengan selatan. Nah,
Di sini saya tegangannya diatur pada 2 volt ya. Di power supply saya pilih 2 volt karena itu sudah cukup ya. Kalian juga tidak usah membeli power supply ya, tapi beli aja baterai yang baru ataupun bekas yang memiliki masih ada tegangannya, bisa digunakan ya tanpa harus power supply. Ini kebetulan saya saja ya, saya tidak memiliki stok tersedia baterai. Jadi ini yang akan dijadikan magnetnya, yang cara dialiri nanti listrik sana DC ya. Jadi saya menggunakan itu. Selain itu saya juga memerlukan kawat tembaga ya. Ini kawat tembaga ya, ini kawat tembaga ya. Ini kawat tembaga yang nanti akan dililitkan di pakunya gitu. Nanti kan ada arus yang mengalir ya. Kenapa ya, saya tadi katakan ada alasannya kenapa saya memilih 2 volt daripada 4 atau 12 volt. Ketika saya menggunakan 4 sampai tegangannya lebih tinggi 12 volt, maka yang ada kawat ini akan terputus, terbakar. Itu bisa terjadi. Itu sudah sama saya dilakukan. Itu langsung hitam dan tidak bisa digunakan. Ya. Standarnya 2, saya pilih 2, itu menghindari hal itu. Tapi ini akan bekerja. Nah itu ya. Oke. Kemudian apalagi alat yang dibutuhkan yang tadi ini paku, kemudian kawat tembaga, power supply sebelah kanan saya ya. Di setting 2 volt. Saya pastikan ini, saya pastikan dulu ini dicolokkan ke sumber tegangan PLN. Sudah dicolokkan ya. Kemudian yang saya perlukan adalah jarum yang sudah memiliki sifat magnet, yaitu kutub utara dan selatan. Yang ini ya. Ini untuk apa? Untuk nanti membuktikan ya. Untuk membuktikan nanti ya, yang ini memiliki sifat magnet. Dan saya sampaikan ini memiliki sifat magnet, sudah memiliki sifat magnet karena sudah digunakan oleh siswa saya semua ya, sifat magnet. Di sini saya akan membuat paku ini menjadi sifat magnet, dan saya sebelumnya tidak tahu nih ya, ini kutub utara atau kutub selatan ya. Di teori membuat magnet dengan cara mengalir listrik atau elektromagnetik ya, itu kita untuk mengetahui kutub utara dan selatan kita menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan, kaidah tangan kanan. Tidak bisa menggunakan kaidah tangan kiri. Ya, seperti apa yang terlihat di belakang. Ya. Dan mengikuti arus. Jadi lilitannya kemana dulu nih? Ya. Ketika misalkan saya buat lilitannya dari sini, lilitannya ke sini dari belakang ya, maka tangan kita ya dari sini misalnya. Nah, tangan kita itu seperti ini. Melilit seperti itu. Maka utaranya pasti ada di atas. Nah, ini selatan. Begitu ya. Nah, ini pinggirkan dulu nih ya. Ya. Misalkan ini nih. Lilitannya dari atas, misalkan ini arus itu mengalir. Arus itu mengalir. Nah, arus itu mengalir dari belakang di sini. Kalau saya buat lilitan seperti ini, arus itu mengalir dari belakang. Ya, maka
tangannya seperti ini. Jadi ibu jari ini menunjukkan kutub utara, gitu ya, kutub utara, dan yang ini selatan. Kalau arusnya mengalir dari sini, nah, gitu. Kalau misalkan saya buat lilitannya seperti ini, nah ini kan harus tetap mengalir dari sini ke sini, tapi ini dari belakang dulu, dari belakang, gitu ya, dari belakang, dari saya ya, dari saya, hadapan saya. Maka ini menjadi utara, ini selatan. Seperti apa yang kalian terlihat di belakang saya. Terus kita seperti ini. Oke, ini adalah jadi kutub utara, dan ini selatan. Berbeda dengan ini. Seperti ini. Aliran kawatnya. Supaya lebih mudah, saya di sini akan memberikan peragaan. Contoh, katakanlah ini bendanya yang akan dijadikan magnetnya. Apa ya? Bukan. Oke, ini. Ketika magnet ini dialiri seperti ini, nah, kan nanti saya akan membuat lilitan, sebuah lilitan seperti ini. Ini kan seperti ini. Ya. Nah, setelah itu kan arus listrik kan dari sini ke sini ya, listrik. Lihatnya dari sini, bukan dari depan ya. Ini saya yang megangnya. Ya. Jadi kita gunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan mana utara dan selatan. Di teori menyebutkan bahwa ibu jari ini menunjukkan ke kutub utara. Ketika kita tahu arus listrik itu mengalir dari sini dan lilitannya seperti ini, ya lilitannya seperti ini, nah maka tangan kita di sini. Ya. Tangan kita itu seperti ini. Nah, ya, kayak gini. Jadi kan ini harus di sini. Berarti tangan kitanya seperti ini. Maka yang ini itu utara, dan ini selatan. Gitu ya. Oke. Kalau misalkan mengalir dari sini, listriknya dari bawah misalkan, maka tangan saya posisinya seperti ini ya. Oh, jadi kayak gini. Kan dari belakang dulu. Oh, utaranya di bawah. Ini selatan. Begitu. Ya. Semoga saja bisa ditangkap apa yang saya sampaikan ini. Saya di sini akan membuatkan lilitan terlebih dahulu. Ini pakunya saya buat lilitan dari arahnya di sini aja nih ya, dari sini kita pegang ya, dari sini kita lilit. Ya. Pastikan lilitannya jangan sampai menindihi lilitan lain. Jika sudah sampai ke bawah, pastikan didorong dulu sampai benar-benar rapi ya, rapi ini. Kita lilitkan lagi, itu cara membuatnya. Dorong lagi, kita lilit lagi sampai rapi, jangan ada yang menindih. Ya, kita bikin lagi. Jumlah lilitan bebas, kalian mau bikinnya mau berapa lilitan, 9 lilitan, 10, dan sebagainya. Saya di sini bebas, nggak sesuai aturan yang ada di buku. Ya. Semakin banyak harusnya semakin bagus ya magnet kita. Oke,
ini sudah jadi lilitan yang sangat bagus seperti ini lilitannya ya. Saya akan melihat mengaliri listrik dari atas ya, dari sini. Berarti kalau di atas, karena saya kabelnya itu dari ke belakang sini dari belakang ya, dari belakang, maka listrik yang mengalir ke bawah ke belakang, maka saya tahu ini jadi kutubnya kutub utara. Itu sesuai teori ya, utara. Jadi menjadi utara tanpa harus dilakukan dulu gitu. Ini jadi utara. Ya. Sini ya. Jadi kan saya bilang ya, kalau ini akan nanti jadi utara. Dan ini sebelumnya saya sudah buat ini ya, dengan cara digosok. Ini kutubnya kutub utara. Ketika didekatkan dia nolak kan. Nah, ketika di atas didekatkan dia juga nolak dengan selatan ya. Kalau ini utara. Ini utara ya. Deketin dengan utara dia nolak. Ya, utara nolak. Berarti artinya ini utara. Ketika nanti saya menyebutkan bahwa yang di atas ini akan dijadikan menjadi kutub utara oleh saya. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, saya tahu ini utara. Ketika didekatkan harusnya nanti dia akan menolak. Ini kan tarik menarik ya. Dia tarik menarik nih. Kita ngebuktiin ini dengan magnet, dengan utara dia nolak. Tapi dengan ini dia narik-narik, masih narik ya. Karena sebelumnya ini jadi sifat magnet juga. Sekarang saya akan mengalirkan dengan arus DC ya, dengan tegangan DC. Dari sini kita jepit dengan jepit buaya, kabel jepit buaya. Yang satu di sini. Oke. Setelah itu kita pegang seperti ini dan kita nyalakan powernya. Oke, ini sudah nyala. Ini sudah nyala. Ini dia ada arus listrik. Ini kalau misal ini tegangannya 2 volt. Kalau dipegang nggak akan setrum karena kecil ya. Nggak setrum. Tapi ada. Arus DC. Oke. Nah, ini sudah dibuatnya. Nah, kita akan membuktikan. Dibuktikannya boleh kalian sambil dalam keadaan on. Kita ambil ini. Tadi kita tahu ini utara dan utara ya. Tadi sebelumnya tadi tolak menolak. Tarik menarik tadi ya. Kalau benar ini utara, maka dia harusnya tolak menolak. Jangan gunakan paku. Kalau misalkan kita gunakan paku itu kecil, jadi nggak akan kelihatan. Makanya saya gunakan jarum, nanti kelihatan perubahannya. Ini masih saya gunakan, ini masih nempel ya listrik ya. Kita akan tempel di sini. Kalau tolak menolak berarti kita sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita dekatkan ya. Kurang tinggi ya, supaya kelihatan. Oke, kita diamkan dulu sebentar dan kita dekatkan. Kalau dia tolak menolak berarti kita berhasil membuat magnet elektromagnetik. Ya, itu tolak menolak ya, kelihatan ya. Yang ini justru dia akan tarik. Nah, kenapa ini bisa terjadi?
ini malah tolak menolak semua. Ya. Dia nolak ya, dia nolak ya. Tapi pas waktu di sini dia menolak. Ini utara, ini utara. Nah, oke. Set. Kita matikan dulu. Oke. Kita lepas. Ini kerasanya anget ya. Bahkan kalau misalkan pakai baterai, tangan kalian akan terasa panas. Oke, kita keluarkan dulu ya. Nah, ini utara, yang ini utara. Pasti dia akan tolak menolak. Sedangkan yang ini menjadi sifat magnet selatan. Akan tarik menarik kan? Kita dekatin. Nah, dia tolak menolak ya. Nah, dia nolak. Nggak mau narik ya. Nolak dia. Nah, ketika didekatkan dengan selatan, dia justru narik. Kelihatannya narik ya. Kalau yang sebaliknya, dia nolak. Nah, itulah ya teori dengan pembuktian sesuai sinkron. Asalkan kita sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Apa saja langkah-langkahnya? Yaitu seperti tadi yang saya lakukan ya. Sebelum kita melakukan praktikum, kita gunakan kaidah kanan dulu ya, dengan kaidah kanan untuk menentukan kutub utara dan selatan ya. Konsep lebih jelasnya banyak ya, materi yang bisa ditanyakan oleh guru kalian. Kaidah tangan kanan, ibu jari menunjukkan kutub utara ya. Yang ini itu menunjukkan arah arus listriknya kemana ya, bukan karena ini arusnya ada di atas jadi kalian jadi saja kalian menganggap bahwa karena arus itu mengalir dari atas dulu, yang di atas berarti utara. Bukan seperti itu ya, tapi lihat, perhatikan lilitannya. Kadang gitu ya, bukan hanya 1-2 siswa ya yang masih kebingungan dalam membuat elektromagnetik ini ya. Jadi melihat lilitannya kemana dulu. Kalau misalkan lilitan memang arus tadi yang dialihkan oleh saya itu dari atas, lilitannya itu dari belakang saya dulu seperti ini, lilitannya ke sini dulu, maka kan tangan kanan saya kan kayak gini, maka utaranya di bawah. Kalau tadi saya yang buat tadi seperti praktikum tadi, lilitannya ke belakang saya, ke belakang ya, ke depan lah gitu ya, ke depan. Maka tangan kanan saya seperti ini, sehingga ibu jari saya menuju ke atas dan ini menjadi kutub utara. Begitu ya. Penjelasannya banyak sekali di buku-buku, pelajari. Nah itu. Kalau untuk praktikum, sebenarnya ini hampir sama dengan proses induksi. Ya, kalau saya pribadi ini lebih sama dengan proses induksi. Kenapa? Sangat kecil sekali keberhasilan. Berbeda dengan cara menggosok. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Ya, pastikan dulu paku yang akan digunakan itu tidak memiliki sifat magnet, sehingga kita dapat maksimal membuatnya. Ketika paku ini sudah dibuat, ya pastikan ini dibakar dengan cara apa dulu ya, supaya sifat magnetnya hilang. Seperti itu. Ya. Seperti tadi juga kan sempat ya. Ini utara, itu utara, sempat tarik menarik ya, gitu. Karena ini sebelumnya sudah digunakan. Ini tidak ada kesalahan sebenarnya dalam. Ya. Nah, tapi pas waktu proses tadi sudah dibalik dan ini kok dan ini menjadi utara dan ini sesuai dengan kondisi kita.
itu adalah sinkronisasi antara teori dan praktek, jadi sesuai. Nah, jadi gitu. Jadi tidak ada kesalahan. Pasti pada awalnya, oh ini jadi kok ini yang menjadi tolak menolak, padahal ini selatan dan itu utara yang tadi diuji. Ya, kok jadi tolak menolak, harusnya kan tarik menarik. Tapi pas waktu dicoba lagi, ternyata kita berhasil, gitu kan. Makanya pastikan dulu ini mengalir listrik atau membuat magnetik dengan cara elektromagnetik mengalirkan listrik, ya, itu pastikan dulu bahan yang akan kita buat menjadi elektromagnetik ini apakah sudah memiliki sifat magnet atau belum. Seperti tadi ya, jadi sangat kecil sekali. Seperti sama artinya dengan induksi itu dari di sini. Oke, mungkin itu penjelasan singkat, semoga bermanfaat buat teman-teman yang ngajar fisika di SMA maupun di SMP, tingkat di SMP. Untuk membuktikan pada siswa bahwasanya bukan hanya teori tapi kenyataannya gitu. Walaupun kita praktikumnya sangat sederhana. Nah, jadi saya pesan juga buat guru yang lain untuk tetap semangat gitu ya, dalam mendidik dan memberikan pengajaran bukan hanya dari teori tapi praktik, sehingga nanti siswa-siswa kita mengetahui lebih mendalam. Baik, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saksikan video selanjutnya mengenai manfaat ya dari 3 cara pembuatan ini untuk apa sih, begitu ya. Nah, saya akan menjelaskan hal itu. Oke, terima kasih.